Halo pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pemerintah Kota Surabaya sedang gencar melakukan penertiban aktivitas parkir liar dan juga aktivitas perdagangan di atas pedestrian di Kota Surabaya. Beberapa jalanan yang mendapatkan perhatian khusus bahkan sudah disidak langsung oleh Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Edi Cahyadi. Di antaranya adalah Jalan Tunjungan, Jalan Kedung Doro, Jalan Blauran, Jalan Ampel, dan juga Jalan Nias yang dapat kita lihat melalui beberapa fittingnya Pak Eri sempat ada sedikit adu cekcok dengan para juru parkir. Lalu apakah langkah ini dirasa betul-betul sudah efektif? Apakah ada dampak bagi juru parkir, lalu pelaku UMKM dan juga masyarakat sekitar? Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut dan lebih detail bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Bahtiar Rifai. Apa kabar Pak Bahtiar? Alhamdulillah sehat Mbak Angel. Terima kasih Pak Bahtiar sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Dialog Khusus. Siap. Pak Bahtiar, seperti yang tadi Angel sudah sempat bahas di awal, Pak Wali sudah sempat ada sidak ke beberapa tempat. Ada Jalan Tunjungan, Jalan Ampel, lalu ada juga Jalan Kedung Doro. Mungkin kita akan bahas satu persatu dari Jalan Kedung Doro dulu, Pak Bahtiar. Itu kan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lamanya memang sudah dipakai sebagai tempat berjualan. Dan itu sudah memakan setengah badan jalan sendiri ya Pak. Betul. Dari jualan masih dipakai lagi untuk parkir lagi. Dan itu adalah masalah pertama Pak. Karena masalah keduanya juga ternyata setelah disidak oleh Pak Eri, pedestriannya juga dipakai sebagai aktivitas perdagangan yang diklaim oleh Pak Eri nanti takutnya bisa merusak pedestriannya. Nah itu kan ada dua masalah berbeda yang dihadapi dalam satu tempat yang sama. Kalau menurut pandangan Pak Eri sendiri, langkah Pak Bahtiar, langkah Pak Eri yang sudah dilakukan sudah betul-betul efektif atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Angel. Jadi Pak Wali Kota ini kan hampir setahun terakhir ini kan konsen untuk penertiban para pedagang yang di pedestrian maupun di jalan dan beberapa titik parkir. Kalau tadi menanyakan terkait dengan penjual di trotoar yang ada di Kedung Doro khususnya, itu memang beliau konsen kepada perda yang ada. Memang kalau kita melihat, loh kok beberapa tahun terakhir ini kok, maaf, sudah lama kok baru sekarang. Kan begitu. Dan sekarang kenapa kok baru dilakukan? Nah, bien-bien kemana atau dulu-dulu kemana? Nah, oleh karena itu sekarang Pak Wali Kota ini menertibkan. Dan manakala kalau mau berjualan harus di tempat yang disediakan atau seizin pemerintah kota. Jadi kami di DPRD pada prinsipnya akan mendukung segala bentuk yang dilakukan wali kota sepanjang itu sesuai aturan. Dan sekarang ini beliau sendiri yang turun langsung ke lapangan, didampingi beberapa OPD, dinas terkait dan Satpol PP untuk penertiban. Jadi memang ini saya kira ada beberapa hal orang yang merasa dirugikan ya, karena mungkin sudah zona nyaman dan lain-lain, tapi ini bagaimanapun aturan Surabaya harus ditegakkan. Yang kedua masalah parkir. Jadi kalau melihat sudah dimakan sekian meter untuk orang berjualan, di sampingnya lagi untuk parkir. Tinggal seperempat jalan yang dipakai. Lah ini menimbulkan kemacetan atau melanggar perda ketentraman ketertiban umum Perda Surabaya tentang Tantibum, bahwa ini harus dirapikan. Jadi tetap boleh berjualan, tetapi ada beberapa tempat yang nanti bisa disediakan, dan untuk parkir tidak boleh memakan bahu jalan lebih dari separuh. Sekarang ditata, dan ini tentunya terus dilakukan evaluasi dan tentunya akan dilakukan koreksi, perbaikan-perbaikan mana yang kurang dan mana yang nanti akan ditertibkan. Jadi untuk Jalan Kedung Doro sendiri dari sisi seberangnya sekarang dipakai untuk parkiran, sisi seberangnya lagi khusus untuk berjualan. Jadi berjualan tidak boleh di depannya ada tempat parkir langsung seperti dulu. Ya, intinya itu tidak menimbulkan kemacetan. Artinya kalau parkir tepi jalan itu kan boleh Mbak. Ada parkir tepi jalan umum itu memang ada peraturannya, boleh ya, Pak, boleh, tetapi dengan batas tertentu, mungkin sekitar berapa meter dari trotoar itu boleh. Contoh di Kedung Doro, di Pasar Blauran, yang dulu itu sampai bahkan 3 baris sepeda motor. Nah sekarang 1 baris saja. 1 baris ya, 1 baris. Sekarang ditertibkan semuanya, dan setiap hari Satpol PP dan Dinas Perhubungan dan bahkan dari pihak kecamatan maupun kelurahan melakukan patroli untuk setiap harinya melakukan patroli untuk memastikan bahwa apa yang sudah disepakati antara
petugas parkir dan pemerintah kota ini berjalan sebagaimana mestinya. Oke, tapi seperti yang kita lihat di VT-nya Pak Eri yang di Kedung Doro, ada juga juru parkir yang sempat protes seperti yang Bapak katakan, memang ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Iya. Karena kalau parkirnya dipindahkan ke sisi seberangnya saja, sementara sisi seberangnya sudah ada juru parkirnya sendiri, sehingga merasa kehilangan mata pencarian. Itu seperti apa Pak solusinya, Pak? Saya kira tidak akan menghilangkan ya selama ditata, tetapi mungkin pada saat itu kan spontan, juru parkirnya itu belum mengetahui tujuannya seperti apa. Saya kira kalau ditata nanti kan akan ketahuan. Contoh ya, misalkan kayak penertiban perbaikan mobil cat yang jalan nias itu, kan sempat ramai itu juga. Kan dipindah Pak Wali Kota di daerah Manyar, ada lahan kosong pemerintah kota, tentara sana tidak bayar gratis. Sekarang mereka dibikinkan video, merasa nyaman di sini, nggak terganggu, nggak mengganggu masyarakat umum, dan tetap jalan. Karena kalau sudah menjadi langganan pasti akan dicari. Nah, samanya dengan parkir itu, yang tadi kemarin ada pihak yang merasa mungkin kan dipakai teman saya kira kalau ditata nanti bisa lah. Bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi pemerintah Kota Surabaya bukan hanya sekedar menggusur, oh nggak boleh nih parkir di sini, tapi juga memberi solusi ya. Pasti memberi solusi. Saya kira seperti itu. Nggak mungkin pemerintah kota itu langsung tebas habis, nggak mungkin. Pasti ada solusinya. Oke. Untuk yang di Pasar Jalan Tunjungan itu sempat juga disidak oleh Pasar Tunjungan. Oh ya, yang di beberapa kantong itu ya. Betul. Ya. Nah itu setelah disidak oleh Pak Eri, ternyata dari nominal yang seharusnya dibayarkan 2.000 untuk motor, ternyata ditarik 5.000. Nah ini kan yang perlu teman-teman juru parkir ini ketahui ya, bahwa sudah disepakati bahwa untuk motor itu kan 2.000, untuk mobil kan 5.000, atau bahkan kalau itu parkirnya di mall itu kan ada jam tertentu Mbak. Betul. Ada kelipatannya. Jadi inilah semangat Pemkot Surabaya bahwa digitalisasi ini sangat penting, karena ini kita ingin merubah kebiasaan masyarakat kita yang selama ini pakai cash. Jadi sebaik-baiknya program pemerintah kota yang digitalisasi ini, kalau warganya tidak mendukung, itu saya kira akan sama saja tidak bisa jalan juga. Oleh karena itu Pak Wali Kota, dinas terkait, dan juga bahkan influencer sudah beberapa kali mensiarkan, sudah beberapa kali menginformasikan melalui video-video atau video pendek bahwa sekarang Surabaya seperti ini loh, sudah digitalisasi, dan juga untuk tarif parkir itu sekian, dan bayarnya itu harus QRIS-nya itu atas nama Bapeda Surabaya, bukan bayarnya ke QRIS-nya ayam goreng atau ke pribadi. Ini kan yang nggak benar. Kadang-kadang juru parkir ini memang kadang-kadang agak nakal juga sih Mbak. Diganti ya Pak QRIS-nya? Pertama diganti, kemudian yang kedua alasnya baterainya habis. Nah ini kan sering alatannya, saya nggak bawa alatnya habis, cash saja. Nah selain itu kan kita bisa pakai bayar dengan voucher. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal voucher, soal QRIS, tapi berarti intinya mungkin pemirsa setia Surabaya TV yang belum paham bahwa tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk motor itu 2.000, untuk mobil 5.000 rupiah. Di tepi jalan. Dan itu harus dibuktikan dengan ada karcis resmi. Karcis resmi, tapi sekarang kasih dihapus Mbak. Sekarang mau dihapus, sekarang karcis itu akan dihilangkan, sehingga nanti itu akan balik ke digital. Nah ini nanti kalau pemirsa setia Surabaya TV ada yang parkir di pinggir jalan, di tepi jalan, dan diminta nominal lebih daripada yang sudah ditetapkan, ya disampaikan aja, Pak? Ya disampaikan saja, saya mau bayarnya pakai QRIS atau pakai e-money atau pakai kartu flash atau yang lainnya jenisnya itu, bahwa nanti ini mereka akan bayar sesuai dengan nominal yang ada. Kalaupun nanti ditarik lebih ya monggo disampaikan aja bahwa sesuai peraturan yang ada 2.000 untuk motor. Berarti ini kita sedang ada di tahap digitalisasi di mana seharusnya cash menuju ke cashless ya Pak? Betul, untuk mengurangi kebocoran. Sejauh ini perpindahannya seperti apa Pak? Kalau cashless ini kan baru Mbak ya, sejak tahun 2026. Jadi semangatnya itu adalah tahun 2025 ketika beberapa temuan dari Pak Wali Kota terkait dengan yang parkir di toko modern yang sangat rendah, terus juga potensi kebocoran yang ada di jalan-jalan itu kan, beliau ini agak punya evaluasi yang sangat besar terkait itu. Dan
ini celahnya sangat tinggi. Karena dari target yang ada itu kan nggak pernah tercapai. Targetnya kan hampir 50 miliar untuk pendapatan dari parkir. Biasanya masuknya berapa, Pak? Tidak sampai di situ, bahkan Setengahnya jauh. sampai enggak, Pak? Nggak sampai, kadang-kadang 40% gitu. Artinya kan dari target itu kan tidak tercapai. Tercapainya dari mana kesalahannya? Ternyata banyak yang tidak masuk ke pemerintah kota. Ada kebocorannya kebocorannya mungkin di bawah. Yang mana, nah begini, juru parkir di tepi jalan itu kan sudah beli karcis ya di Pemkot. Misalkan ada si A ini juru parkir di tempat Tunjungan misalkan. Dia sudah punya karcis parkir satu gembok ini Mbak, isi 100. Nah, dia kan sudah bayar tuh ke mana itu, ke dinas perhubungan atau nanti store terkait penghasilannya. Nah, setelah itu kan dari 100 ini kan ketahuan kalau 2000 dikalikan 100 itu berapa? Berapa pendapatannya? Pendapatannya berapa itu? 200.000 ya. Berarti kan harusnya itu setiap orang yang datang dikasihkan karcis. Nah, selama ini nggak diberikan, Mbak. Tapi tetap bayar. Karena orang keburu-buru atau orang ya 2000 buat apa sih kan begitu? Nggak dapat karcis ya, Pak? Nggak diberi. Nggak diberi karena harapannya masih utuh gitu loh. Nah, kalau masih utuh, jawabannya mereka parkirnya sepi, nggak ada yang parkir. Padahal parkirnya susah banyak. Susah juga ya Pak ngeceknya tapi ya? Iya, susah juga. Oleh karena itu, sekarang ini mau dihapus pakai karcis itu. Tadi yang saya bilang voucher yang tadi Mbak stop dulu, nanti ada pembahasan lagi. Iya, silakan Pak. Ini kan karena di Jalan Embong Malang kemarin sempat ada netizen yang memberikan karcis parkir. Oh, yang orang tua itu ya? Betul. Ya. Lalu ditolak karena merasa loh kan bayarnya ke Dishub bukan ke saya. Kalau parkirnya ke saya, bayarnya ke saya. Nah itu gimana tuh? Itulah yang kurang sosialisasi atau mungkin ini kurang sosialisasinya ke masyarakatnya atau ke juru parkirnya atau gimana Pak? Sosial sudah, atau mungkin orang yang di lapangan tadi itu yang juru parkirnya nggak tahu atau mungkin tidur atau bagaimana. Harusnya kan sekarang sudah jelas, sekarang tidak boleh membayar pakai cash. Ada dua cara bayarnya, digital atau pakai voucher, titik. Tidak ada lagi bayar pakai apapun. Nah, untuk yang pakai voucher, caranya pakai voucher itu kan bisa beli di toko modern. Bisa beli di toko modern, misalkan karcisnya itu kan 2.000 atau 5.000, beli aja nanti ke toko modern. Jadi beli lalu dimanapun kita parkir kita tinggal menyerahkan voucher itu? Iya, di Surabaya ya, jangan bawa ke Sidoarjo, nggak laku itu vouchernya. Jadi artinya kan itu sudah berbentuk duit Mbak. Misalkan saya sekarang ke toko modern ini beli untuk karcis motor 5, berarti kan 10.000, 2.000-an ya. Ya saya bawanya 5 ini. Nah nanti ketika saya parkir ke Jalan Tunjungan, saya nggak bawa duit, pakai ini aja. Dan itu berlaku ya Pak ya? Berlaku. Harus berlaku kalau harus, karena ada 2 lembar. Ada 2 lembar. Yang satu untuk saya, yang satu untuk petugas parkir. Nah nanti petugas parkir itu diserahkan ke Dishub. Ini loh, aku nukarkan. Nah, ini bentuk duit nanti ke mereka. Nah, jadi gitu. Nanti dari petugas parkirnya ditukarkan ke Dishub, mereka juga dapat uang ya Pak? Iya, diganti duit gitu loh Mbak. Nah ini yang mungkin saya kira Dishub juga sudah sosialisasi. Atau enggak, Dishub ini sudah memanggil perwakilan dari mereka. Nah tinggal mereka nanti mensosialisasikan kepada anak buah yang dibawa ini. Tapi pada faktanya di lapangan masih ada beberapa juru parkir yang menolak. Banyak. Masih banyak ya Pak ya? Karena orang nggak mau pakai cashless. Karena kalau pakai cash itu potensi kebocorannya tinggi, menguntungkan bagi mereka, tidak menguntungkan bagi pemerintah kota. Nah itu. Lalu menanganinya gimana nih Pak? Kalau masih banyak oknum yang menolak dikasih voucher Pak, padahal itu kan kita juga beli ya Pak, nggak gratis gitu. Iya, ya ini nanti kan ada, sekarang ini kan sudah zaman teknologi ya. Ketika ada seperti itu, ada yang mau video, terus juga nanti diviralkan. Dan sekarang kan gampang Mbak, lapor tinggal nanti kelihatan orangnya ini, tinggal datangi saja nanti. Kalau nanti dari edukasi teman-teman DPRD Kota Surabaya sendiri, apakah ada nomor telepon hotline-nya apabila masyarakat atau pemirsa setia Surabaya TV mau melaporkan, ada nggak? Bisa langsung ke media sosialnya Dishub atau media sosialnya Pak Wali Kota, atau lapor ke CAERI, itu bisa, atau bahkan ke personal kami secara pribadi, nanti kita teruskan. Kalau bisa dari langsung, kenapa enggak, malah lebih bagus daripada lewat ke kami, karena kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah kota selaku eksekutor. Selanjutnya tadi
Bapak sempat bahas tentang selain voucher adalah e-money. E-money, Nah, ya. itu bagaimana Pak? Pak saya mau bayar pakai e-money, ngomongnya ke juru parkir gimana Pak? Ya, dalam satu alat itu kan ada QRIS atau pakai kartu pintar ya, e-money itu. Jadi tinggal pilihan aja Mbak, mau bayar pakai e-money atau bayar pakai QRIS. Artinya ada alat khusus ya. Dan yang itu setiap juru parkir pasti EDC. punya Pak? Wajib punya. Wajib punya. Atau bahkan sekarang itu kan mereka pakai rompi. Ya. Rompinya ada barcode-nya itu, barcode untuk QRIS-nya. Okay. Jadi tidak ada alasan sekarang baterainya mati, lowbat, ada QRIS-nya, ya sudah langsung aja. Tapi kan begini Mbak ya, kenapa kok lebih mudah QRIS? Karena hampir semua orang kan sudah punya handphone sekarang ya. Betul. Sudah punya handphone. Sementara e-money kadang-kadang kalau yang bermobil, motor kurang yang bermobil aja. Betul. Terus sekarang pertanyaannya, kalau ada pengguna parkir tidak punya QRIS, tidak punya e-money, tidak punya voucher. Iya, lalu bagaimana Pak? Nah, itu pihak dari juru parkir itu bisa membantu dengan mereka membayar pakai QRIS-nya mereka. QRIS-nya mereka. Cara kasar itu diutangi dulu Mbak. Tak bayar, pakai cash-nya ganti itu bisa ya. Artinya semua harus membayarnya lewat ke alat tadi itu. Oke. Gitu ya. Tapi tentu kan ini masih ada celahnya lagi Pak. Kalau nggak ada QRIS-nya mungkin bisa aja ditutup pakai apa di rompinya? Nggak bisa. Sekarang sudah jelas. Itu kan gini, program 2026 ini kan baru. Setelah jalan itu banyak celah-celah yang dimanfaatkan mereka. Contoh, ternyata jukirnya itu tadi baterainya habis alasannya. Pemkot sekarang memberikan rompi, ada QRIS-nya. Ternyata di QRIS-nya itu ternyata yang di lapangan ternyata tidak sesuai yang petugasnya. Sekarang tempel foto wajahnya antara petugas lapangan dengan fotonya sama. Oke, kalau berbeda itu kan berarti kan bisa dikatakan orang liar gitu kan. Sekarang itu kan gitu kan Mbak. Nah, oleh karena itu pasti sekarang ini kan ada evaluasi dan ada perbaikan, ada celah apa yang diperbaiki dan terus seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang sejauh ini dengan sudah ada voucher, terus digitalisasi yang harus pakai QRIS, pakai e-money dan lain-lain, sudah cukup efektifkah Pak untuk menaikkan pendapatan daerah? Terakhir minggu lalu ketika kami rapat dengan kota-kota, naiknya lumayan signifikan Mbak dari yang sebelumnya. Artinya lonjakannya naik 100%. Tinggi. Dari target yang ada itu mungkin bisa terpenuhi ya. Ini kan masih terus berjalan Mbak, tapi artinya misalkan di bulan setiap tahun di bulan apa ini Juli ya, di bulan Juli ini dulunya misalnya pendapatnya cuma 6 atau 7 itu sudah mencapai angka 9 atau bahkan 10. Kalau diangkakan loh ya, itu artinya kan sudah signifikan. Dari potensi-potensi kebocoran itu kan bisa ditutup sehingga nanti apa yang ditargetkan itu nanti bisa capai, dan ini perlu dukungan masyarakat luas karena tadi saya di awal sebaik-baik program yang pemerintah kota ini kalau warganya nggak mendukung ya sama saja. Ya. Jadi intinya mungkin bisa sampaikan ke pemirsa setia Surabaya TV, kalau parkir di Surabaya itu sekarang harus wajib cashless ya Pak? Cashless. Menggunakan voucher yang dapat dibeli di toko modern. Ya. Lalu bisa pakai e-money atau pakai QRIS. Dan itu memang ditandai dengan adanya foto juru parkirnya. Ya, dan rompi. QRIS-nya, barcode-nya di rompi itu ada. Oke, jadi pemirsa setia Surabaya TV bisa menolak juru parkir yang tidak menggunakan rompi resmi dan juga yang fotonya tidak sesuai. Dan itu sudah ada di mana saja Pak? Ya, titik-titik kantornya Pemkot. Titik Pemkot ada sekitar 140 dan lebih jalan ya, ada sekitar hampir 140-an yang terdaftar di pemerintah kota. Kalau titik kantong Surabaya kan hampir 3.000-an, 3.000 titik kantong yang ada. Dan ya dari 140 itu yang sekarang ada itu 76 ini sudah atau 7 bulan sudah menggunakan digitalisasi. Tinggal nanti bertahap sampai dengan 100% ini nanti akan terus ada bahkan sampai ke ujung-ujung Surabaya ya. Tapi memang rencana di seluruh Surabaya akan diratakan seperti itu ya Pak? Iya, selama itu menjadi kewenangannya Dishub, kecuali yang parkir yang di lahannya orang berusaha beda lagi Mbak. Dan itu pun kalau sudah
Ada itu juga pakai ini kok, pakai QRIS kok. Saya pernah dimakan di warung soto gitu. Saya coba bayar pakai money bisa. Bisa ya Pak Iya, ya? karena di situ ada spanduknya Oh, atau oke. ada labelnya. Kalau di jalan raya itu kan kawasan digital, tapi artinya kalau kawasan itu semua digital semua, Mbak. Bisa Oh, pakai itu. oke. Nah, berarti kalau tidak digital berarti yang salah jukirnya. Juru parkirnya ya. Ya, Jadi terus saya kalau sudah ada tulisannya parkir digital, artinya Pak, bayarnya wajib cashless. Kalau iya, diminta cash, artinya artinya di kawasan itu sudah menerapkan digitalisasi. Jadi oh, wajib oke. hukumnya juru parkir itu untuk mengarahkan dengan sekian bayar digital. Oke. Nah, sama kayak halnya saya tadi makan soto tadi itu, ada spanduk besar ukuran 1x3 itu, uh, parkir ini bisa membayar dengan menggunakan Digital. e-money digitalisasi. Oke. Dan saya terapkan, ya bayar 5.000 gitu. Oke. Jadi di beberapa tempat memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Berjalan dan saya optimis terus ini akan perbaikan terus akan berlanjut. Oke, tapi kalau kita lihat kilas balik Pak, kalau yang dulu kisru-kisru soal parkir kan bukan baru pertama kali. Ya, Pernah juga di outlet Mimi Pedas yang viral-viral itu iya. sempat ricuh karena memang ada beberapa juru parkir yang nggak mau dibuat digitalisasi. Kalau yang sekarang ada gejolak penolakan juga nggak Pak dari juru parkir? Ya, ini kan apa namanya, sudah zamannya digitalisasi. Betul. Saya kira kalau ada oknum-oknum yang tidak mau seperti itu akan tergerus dengan sendirinya, Mbak. Karena Ya, mau tidak mau cepat ya harus ini lambat. sudah zamannya. Ya sekarang akan ada pilihan lah. Kamu pakai HP Android atau iPhone atau pakai HP Symbian. Mbak Anjel milih mana kira-kira? Ya, sampai sekarang Pak. Nah, iya Supaya bahkan bisa lebih begitu. menunjang ya Menunjang kan. Nah, sama aja dengan parkir. separkir. Nah, digitalisasi parkir kan jelas. Artinya sama bisa memonitor. Kalau tidak digitalisasi kan bisa diselewengkan orang, Mbak. Artinya kalau sudah terrekod di sistem itu kan bisa kontrol. Masuk jam berapa kendaraan per harinya, bahkan per jam itu berapa kan ketahuan semua. Dan kalau sekarang nggak pakai digital kan pakai ilmu kira-kira, Mbak. Betul. Tadi kira-kira cuma 10, kira-kira cuma 50 gitu. Padahal nggak seperti itu, padahal lebih dari itu. Oke. Dan saya kira ini Surabaya sudah bagus, tinggal nanti di daerah yang lainnya. Oke. Karena memang berat sih, Mbak, kalau penerapan ini. Betul ya Pak Iya. ya. Karena memang perlawanan dan gejolaknya dari juru parkir juga lumayan terasa ya Pak. Iya, karena mungkin mereka udah nyaman. Dan merasa mungkin seharusnya bisa dapat lebih nih. Iya. Tapi dengan adanya kebijakan ini jadi lebih terbatas ya Pak ya. Harusnya pendapatannya itu ya sama, Mbak. Cuma kalau nggak pakai digital mereka itu bisa tanda kutip memainkan setoran yang harusnya diserahkan ke pemerintah kota. Oke, tapi ini langkah yang sangat bagus dan perlu kita apresiasi sih Pak. Cuman sosialisasinya sekali lagi untuk pemirsa setia Surabaya TV dan juru parkir, apakah sudah maksimal Pak sosialisasinya? Karena mungkin juga ada pemirsa setia Surabaya TV yang baru tahu setelah menonton dari dialog khusus hari ini Pak. Iya, ini kan terus tidak hanya berhenti sosialisasi awal-awal tahun ini, terus bahwa Surabaya ini sudah digital. Bahkan banyak orang-orang yang terjaring razia ketika tidak menarik parkir tidak sesuai peraturan, kena tipiran diangkat oleh Polrestabes dan beberapa gabungan saat operasi itu. Oke, Jadi sanksinya apa Pak bagi juru parkir? ya tipiring, bayar denda gitu aja. Tapi memang sanksinya ringan sih, Mbak. Tapi kan bagaimanapun sesuai aturannya berlaku memang seperti itu. Tapi paling enggak ada efek jera. Ya. Mereka difoto, diangkut, itu kan merupakan sanksi sosial, sehingga nanti ketika mereka masuk ke dalam pembinaan akan dilakukan pembinaan bahwa kamu itu salahnya seperti ini, tolong jangan ulangi lagi. Oke, dari penertiban parkir liar yang sudah dilakukan oleh Pak Eri kemarin dan juga bersama dengan Dishub, hasilnya seperti apa bagi lalu lintas yang sudah ditertibkan itu Pak? Ya, buktinya kita lihat di Gedung Dorokan baru 3-4 hari terakhir ini, nanti bisa dilihat malamnya. Kalau kita lihat di Jalan Nias, itu kan sudah terbukti lancar kecuali ada kereta. Oke. Karena ada palang pintu kereta. Yang jauh hari itu kan jalan Tunjungan, Mbak. Dulu kan boleh parkir motor di jalan raya itu. Pinggir, ya. Sekarang udah nggak ada. Masuk ke kantong parkir semua itu kan sekarang udah nggak macet. Jadi lebih lebar ya Pak? Lebih lebar. Artinya kan yang namanya jalan yang sudah segini ditutup segini tambah sempit. Oke. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa ketika ada penerimaan parkir, kalau sudah ditaruh di tempat kantong ini pasti akan lancar. Lebih lancar ya, Ya. termasuk
juga yang terjadi di Kedung Doro ya Pak ya? Ya, itu pasti akan lancar. Oke, untuk tarif parkir yang berlaku saat ini Pak, apakah sebanding sudah fasilitas dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perlukah dilakukan evaluasi terhadap sistem maupun besaran tarif parkir yang ada sekarang? Iya, kalau tarif parkir kan sudah dikaji ya, bahwa saya kira Pemkot sudah punya perhitungan yang matang dan juga sudah ada standarnya, bahwa parkir di tempat jalan itu sekian, parkir mobil sekian untuk motor dan mobil sekian, dan parkir di mall sekian, itu sudah dihitung semuanya Mbak. Dan ada perdanya juga kalau masalah parkir. Jadi tidak bisa sewenang-wenang Pemkot itu ini naik, gitu nggak bisa. Semuanya harus ada perdanya, dan di DPRD juga dibahas bahwa yang sekarang ini sudah sesuai idealnya Kota Surabaya. Oke. Lalu untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri kan sudah membangun gedung parkir Pak di Ya, sejumlah Park titik dan and Ride. sudah ada beberapa, dan keberadaan gedung parkir ini sudah dimanfaatkan secara optimal dan mampu menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan nggak Pak di Surabaya? Kalau ngomong objektif ya, saya kira belum. Apa Pak penyebabnya? Karena belum terintegrasi antara Park and Ride dengan transportasi massal di Surabaya. Yang ada kan hanya mungkin pakai Warawiri atau pakai Surabaya Bus. Oh, Dan oke. itu kan tidak bisa semuanya connect, Mbak. Beda kalau sudah ada Park and Ride-nya, ini bisa nyambung ke Surabaya seluruhnya, kan mungkin orang akan beralih ke sana. Oke, solusinya Gitu. Pak? Ya, benahi dulu transportasi massalnya dulu. Dan itu juga nggak mudah. Kan kantong parkir Park and Ride kan tidak sampai ada 20 kalau nggak salah. Oke. 2024 kalau nggak 8 ya 10-an lah kalau saya nggak salah. Jadi utamanya faktor yang menyebabkan Park and Ride itu sendiri belum dipakai dengan baik karena belum saling terkoneksi ya Pak Iya. dengan transportasi umum. Iya, betul. Ke depan memang ada rencana untuk saling mengoneksikan supaya bisa tergunakan dengan baik Pak. Iya, rencana ada, tapi kan kembali ke anggaran juga. Tetapi kan begini, contoh kita ngomong Park and Ride di wilayah mana itu yang ada ini, taman apa ini, taman pelangi, maaf, taman prestasi. Oke. Yang di jalan apa itu Mbak, Genteng ya, yang mau ke arah Siola, itu kan cuma beberapa mobil ya yang bisa masuk. Tapi kan di situ kan tidak ada mungkin lewatnya Warawiri. Surabaya Bus itu kan sangat terbatas. Kalau Warawiri kan lebih intens ya, Iya. lebih apa namanya, sering. Terus juga di tempat-tempat lain, rata-rata itu mereka ini kadang-kadang ya ketika waktu Lebaran. Nah, itu kan mereka menitipkan ke sana, kadang-kadang ada seperti itu. Dan ada himbauan dari pemerintah Kota Surabaya bahwa kalau tidak punya garasi bisa dititipkan di Park and Ride kayak di Joyoboyo dan di tempat-tempat yang lain. Kalau JB kan jelas ya, karena terminal ya. Betul. Bisa Jadi terintegrasi memang pakai langsung bus. terintegrasi. Oke. Ya, Jadi, tapi kan turunnya kemana itu kan mereka kadang-kadang tidak bisa nyambung. oh, oke. Gitu. Jadi itu yang masih menjadi PR utama. PR utama dan di situ. masih perlu dikaji ulang bersama dinas-dinas terkait ya Pak. Iya, tentunya juga dari semua unsur, baik dari pihak Sidoarjo maupun Gresik yang nanti bisa terintegrasi terkait masalah itu. Oke, kita harapkan agar segera bisa digunakan dengan maksimal. Ya, bisa saya berharap saling seperti terkoneksi, mudah-mudahan. Iya, supaya manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya. Seperti amin. itu ya. Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, dengan naiknya pendapatan daerah secara signifikan, tapi tentu masih perlu ada evaluasi karena memang masih baru berjalan juga. Iya. Menurut Pak Batiar, evaluasi apa yang masih perlu dilakukan dari pemerintah Kota Surabaya supaya semuanya akhirnya bisa jalan dengan mulus dan rata di Surabaya? Yang pertama kan tetap koordinasi dengan para juru parkir, bahwa setiap juru parkir harus melakukan ini ya, hal yang sama. Tidak boleh pengecualian, baik itu orang juru parkirnya masih muda maupun tua. Itu semuanya harus paham bahwa Surabaya sekarang sudah digitalisasi. Yang kedua, pemerintah tinggal melebarkan sayap lagi. Yang dulunya cuma 70-80 titik, ini dikembangkan terus sampai dengan beberapa titik di Surabaya. Targetnya Pak akan dikembangkan? Ya, sepanjang mereka ada parkir di jalan umumnya Surabaya. Oke. Itu kan parkir di jalan umum yang dikelola oleh pemerintah kota, Mbak. Jadi wajib hukumnya harus mengikuti aturannya pemerintah kota. Mau nggak mau juru parkir harus ikut seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup Pak, kepada pemirsa setia Surabaya TV, adakah pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, pelaku usaha, dan juga juru parkir di Kota Surabaya? Saya pesan kepada para masyarakat Surabaya, ayo kita dukung penuh program Pemkot Surabaya tentang digitalisasi parkir, dan tentunya ini untuk kebaikan bersama, dan saya berharap
para pengusaha itu juga bisa mengelola parkirnya dengan cara digital, dan untuk para juru parkir bisa menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Pemkot dengan para juru parkir, bahwa digitalisasi ini sudah wajib di Surabaya dan masyarakat harus menikmati dan harus diberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan masalah parkir ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Batiar. Sama-sama Mbak Angel. Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Iya. atas waktunya berbincang hari ini di Dialog Khusus. Dan pemirsa, tentu saja apabila Anda mengalami keluhan soal parkir di Kota Surabaya seperti yang Pak Batiar tadi sudah katakan, dapat langsung melaporkan melalui media sosial di Sub atau lapor Pak Eri. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.